kira-kira kalau Mbak Delia, dengan adanya kerja di rumah, atau kerja dari rumah, atau bisnis dari rumah seperti ini, melahirkan perilaku apa yang bisa menjadi opportunity buat Mbak Dwi? Otomatis orang akan banyak di rumah, otomatis mereka akan masak di rumah, ya kan? Eh, Entah itu mereka akan beli yang sudah matang maupun yang setengah jadi, gitu Pak Bi. Nah, untuk frozen food ini adalah pilihan yang eh, paling paling sekarang paling digemari ya sama ibu-ibu ya, karena ini kan sangat mudah sekali Pak Bi. Makanya saya juga ke teman-teman di komunitas, saya sarankan ke mereka, terutama untuk yang punya resto ya, untuk segera merubah pola bisnisnya gitu loh. Jadi yang lama biarkan tetap berjalan, tapi kita harus tetap bangkit gitu loh Pak Bi. Kita nggak Ya, mungkin ya. menunggu terus gitu kan. Jadi saya sarankan ke mereka untuk mulai pelajari menu yang paling diminati itu apa. Lalu menu yang nggak ribet, pengerjaannya itu apa. Lalu yang marginnya paling besar itu apa. Nah, itu yang kita kelola. Karena Penting, itu jangan penting. sampai kita mengelola produk-produk yang susah dimasak, Pak Bi. Contoh kalau kayak di bakso Bengawan, kenapa saya bakso yang kecil-kecil itu, Pak Bi? Karena kalau yang Ya, besar, kalau kurang lama, itu nanti takutnya di dalamnya masih frozen. Nah, ini kadang-kadang kan butuh skill khusus gitu loh. ya, Lalu untuk mie ayam, saya tidak memfrozen. Karena untuk mie ayamnya bakso Bengawan tuh kita kan bikin sendiri nih Pak Bi. Dan kita itu si mie ini harus direbus dengan panas tertentu, dengan air yang sekian gitu loh. Jadi kalau dimasak di rumah saya nggak yakin ini akan sempurna seperti pada saat makan di Bengawan. Nah ini betul. saya sudah menyadari itu gitu loh. Jadi mengapa saya bakso Jawir itu bakso yang halus ini kan anak kecil suka, orang dewasa juga suka gitu. Nah kalau untuk yang besar-besar tuh kan saya baksonya bakso urat gitu. Ini Ya, kecil-kecil juga ya, kecil-kecil, betul. Mbak. Itu iya, Ini itu kan Jawir, bakso ini halus Jawir kan. ya. Ya, ya, Betul, ya. betul. Itu mudah sekali, mudah. 5 menit, paling lama 10 menit udah matang. Ya, ya. Tadi saya makan yang itu. Iya, iya, Barusan dikasih buat kita karena iya, praktis. Oke. iya, Ya. Jadi apa namanya? Memang kelihatannya perilaku makan di luar akan beralih kepada perilaku makan di rumah. betul. Nah, ini otomatis kalau tadinya pelanggan itu datang ke resto untuk makan, sekarang makanannya harus datang ke rumah pelanggan. Nah, ini Betul. berarti harus ada pasukan delivery khusus nih untuk bakso Bengawan. Kayak kemarin di deliver sendiri oleh Mbak Dwi itu kan, saya jadi nggak enak. Ya, kali itu kan spesial, Pak Bi. Spesial, spesial. Spesial. Yes. Ya, oke. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Apakah Mbak Dwi juga sudah, tadi kan sudah kerjasama dengan Grab sementara ya? Uh, karena delivery ini ada dua macam nih. Transaksinya COD, ya, begitu diterima baru cash on delivery, atau transaksinya melalui transfer, gitu ya. Nah, mesin transaksinya ini ada di offline atau di online. Ini juga perlu juga kita cermati ke depannya seperti apa. Karena ibu-ibu sekarang itu sudah terbiasa itu apa namanya belanja pakai Iya, jempol itu udah biasa kan. Jadi iya, perlu cermati juga dipikirkan bagaimana berkolaborasi dengan uh, apa namanya aplikasi. Nah, kebetulan kan uh, ruang UKM menyediakan UKM 4.0. Besok kita akan bahas dengan Pak Tesar hari Sabtu untuk para alumni yang mempunyai produk retail atau produk yang finish. Jadi bukan yang apa namanya, bukan yang dimasak ya, tapi iya, udah langsung dimasak di rumah. Nah, ini perlu dicermati. Dalam pandangan Mbak Dwi, mana yang akan diprioritaskan? Yang online kah? Atau yang delivery kah? Atau yang kemitraan atau gimana? Karena
Karena online itu juga sekarang bisa untuk kemitraan juga. Iya. Untuk sementara ini, Pak Abi, saya emang masih concern di kemitraan. Karena Oke. ini melayani kemitraannya, saya udah mulai keteteran juga nih, Pak Abi. Iya, iya. Meskipun, iya, jadi karena kan saya tidak bisa mencampurkan bakso Bengawan dengan Aji Krafut ya, untuk Iya. produksinya. Saya tidak bisa mencampurkan. Jadi, ya tim bakso Bengawan ini harus mampu nih memenuhi kebutuhan market gitu kan. Nah ini Iya. ya ini masukan banget buat saya dari Pak Bi tadi. Saya belum kepikiran untuk masalah pembayaran. Tapi kalau untuk deliverynya, kami memang sudah menyiapkan armada untuk deliverynya dan jadi 2 kilometer pertama gratis, selebihnya nanti ada ongkir 5.000 seperti itu. Kita sudah siapkan step-stepnya dan armadanya, juga Oke. timnya. Ya, Armadanya dari mana? Dari rekrutnya? ada udah ada sih untuk di Bengawan kita udah ada 3 motor. Tapi Hmm. kami memang belum memikirkan untuk kerjasama dengan ojol, Pak Bi. Oke. Soalnya begini, Mbak, kalau kita mengedepankan fungsi sosial atau socialpreneur, begitu Anda keluar dari pagar, itu banyak itu motor-motor berderet dan orang-orang nggak punya kerjaan. Jadi sebetulnya dengan menggerakkan mereka, itu Anda sudah memberikan kesempatan mereka juga untuk mendapatkan penghasilan. Ya, Wah, iya. Betul, ya betul. kan? Siap, siap. Ya, jadi tetangga-tetangga sebelah itu mungkin bisa dibantu untuk apa istilahnya ojek pangkalan gitu ya. Ayo anak muda-muda daripada kamu nongkrong-nongkrong, udah sekarang ini ada delivery ini ya kayak gitu. Ya. Ya, oke, Baik, baik. baik, Pak Bi. Ya, sekarang apa namanya eh, kita sudah tinggal 20 menit. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini apa betul sih signal saya jelek? Karena kemarin saya pakai ini juga jelek. Saya pakai Samsung jelek, sekarang pakai ini juga jelek. Pakai iPhone juga jelek. Oke, eh, bakso frozen bengawannya pakai pengawet nggak, Mbak? Jika tidak pakai pengawet, berapa lama save life? Nah, ini juga tadi saya ingin ingatkan, kalau yang namanya makanan itu ada dua macam. Yang pertama adalah eh, food experience pada waktu di resto, dan food experience ketika di rumah. Itu bedanya antara dine in dengan delivery. Nah, ini yang perlu dipikirkan adalah kalau di restoran itu jalannya cuma dari dapur ke meja. Tapi kalau untuk delivery ke rumah, ini berarti kan ada lifetime yang harus disepakati nih. Karena ada beberapa produk yang lewat dari 5 menit, lewat dari 10 menit, itu sudah nggak enak dinikmati. Jadi food experience-nya menjadi berubah. Nah, ini yang perlu kita cermati. Juga kalau kemudian kita bikin frozen. Kalau kita bikin frozen, masalahnya jadi ada dua nih. Apakah rasanya masih tetap bisa bertahan? Dan yang kedua, shelf time-nya berapa lama? Nah, ini kebetulan ada pertanyaan. Monggo, silakan dijawab. Ya, siap, Pak Bi. Mungkin ini juga pertanyaan dari beberapa teman-teman yang baru masuk ke dunia frozen food. Bagaimana sih cara pengiriman dari handlingnya ya Pak Bi? Handling dari frozen food ini emang agak unik gitu. Kalau dari pengalaman saya di Azi Food itu, pertama untuk bakso kami tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi kita habis produksi kita langsung masuk ke freezer Pak Bi. Jadi kami Ya, tidak pernah pajang-pajang bakso seperti itu karena emang ini benar-benar tidak ada bahan pengawetnya. Nah, untuk masa penyimpanan saya sarankan maksimal 6 bulan. Walaupun sebenarnya hmm, bisa lebih, tapi saya sarankan maksimal 6 bulan dengan posisi benar-benar tertutup, tidak boleh terbuka. Karena kalau nanti ada terbuka sedikit saja, produk akan dehidrasi, Pak Bi. Nah, betul. produk yang dehidrasi itu tentu akan mengurangi rasa, taste-nya pasti akan berkurang. Seperti itu. Nah, untuk pengiriman, delivery ordernya, produk frozen food yang tanpa pengawet itu biasanya dia bertahan itu apabila di suhu ruang itu bisa 4 jam. Jadi dari beku dikeluarin, ditaruh di plastik itu 4 jam.
Tapi apabila masih benar-benar beku, kita taruh di styrofoam, itu bisa sampai 24 jam atau bahkan lebih. Ya, ya. Tuh. Nah, sebenarnya kemarin Bu Yuyun sudah share ya Pak Bi, cara membuat es gel dari tepung tapioka. Nah, itu juga nanti bisa kita buat itu untuk mempertahankan rantai dingin si frozen food ini Pak Bi. Ya. Gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang yang baru masuk ke dunia frozen. Saya terbuka jika ingin sharing, saya terbuka sekali. Bahkan kan seperti saya sampaikan di awal, saya tuh ngomporin banget lah teman-teman. Ayo kita bangkit dibikin frozen. Nanti saya siap kok kalau seandainya saya bisa, saya pasti akan share ilmu. Jika tidak bisa, saya pasti arahkan ke Bu Yuyun. Ya. Guru kita sama-sama. Yes, iya. Guru kita semua. Ini ada pertanyaan dari dapur Mbak Pit nih, dapur Mbak Pit. Assalamualaikum Mbak Dwi. Bagaimana cara mengedukasi customer bakso Bengawan untuk menunjukkan kehigienisan operasional bakso Bengawan? Nah, tadi udah saya usulkan supaya di balik bungkus ini ada cara handling dari bakso Bengawan. Mas Dodi Ganjar, ini Baskara, ini sesama alumni satu kita. grup. Boleh usulannya Pak Bi izin Baskara adopsi ya? Ya tentulah ya. Boleh kan ya? Siap. Apalagi sesama alumni, pasti kita bersanding, tidak bersaing. Oke. Untuk mengatasi virus corona. Nah ini, begini Mbak, ada orang-orang yang bilang begini, virus corona itu atau COVID-19 ini kan, kalau virus corona itu sudah ada lama. Menurut dokter hewan itu sudah ratusan tahun, virus corona itu sudah ada. Bahkan turunannya juga sudah banyak. Tapi biasanya virus-virus itu hanya dari hewan satu ke hewan lain, nggak pernah mutasi ke manusia. Nah, yang mutasi ke manusia ini ada beberapa dicatat, antara lain ada SARS, ada flu burung, ada MERS, dan sekarang ini COVID-19, ini mutasi ke manusia. Nah, ini virus-virus ini sebetulnya bukan asli Indonesia nih, bukan suku Jawa, bukan suku Batak juga bukan. Jadi ini memang dari luar. Jadi ada yang percaya bahwa ini kan virus dari luar, yang virus itu nggak bisa jalan sendiri, pasti dibawa oleh orang yang dari luar negeri. Selama kita tidak pernah berhubungan dengan orang yang pulang dari luar negeri, maka kita tidak perlu khawatir gitu ya. Nah, yang khawatir adalah kemudian ketika orang Indonesia ketularan, kemudian menularkan kepada yang lain gitu. Nah, ada juga yang mengatakan, bahkan Mas J, saya Budi juga bilang, kampung di belakang kompleks saya ini, mereka masih ramai, pasar masih ramai, dan mereka biasa-biasa aja. Mereka merasa bahwa COVID nggak akan sampai ke mereka gitu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah terekspos dengan dunia luar. Mereka tuh ekonomi lokal, jadi muternya di situ-situ lagi gitu. Kayak di Bandung itu sudah sepi, nggak boleh, sudah terjadi beberapa pembatasan wilayah, tapi di Padalarang masih ramai gitu, dan baik-baik saja. Jadi menurut saya kita mesti lihat bahwa kayaknya ini memang virus COVID-19 ini memang virusnya orang kota, bukan orang-orang desa. Jadi agak-agak sedikit lunak lah kepada teman-teman, meskipun bagus juga bahwa kemudian gubernur mengatakan kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk kendaraan umum. Nah itu udah jelas kalau itu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan, bakso frozen Bengawannya pakai, oke, tadi nggak pakai, ini jadi tagline. Ada lagi. Nah, ini Jeffrey Bayang dari Medan. Ini alumni juga nih. Dia bisnisnya mie rempah Medan. Jadi dia percaya bahwa sebelum mie bakso datang ke Medan, sebelum somai datang ke Medan, itu sudah ada mie rempah orang Medan. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit internal nih. DNA bakso Bengawan apa ya, Mbak Dwi? Silakan.
Wah, ini saya belum sempat konsultasi lagi nih sama Pak Abi ya. Waduh, kena nih saya di sini nih. Eh, DNA-nya bakso khas Wonogiri. Ya. Iya, Jadi, karena kan bakso itu kan sebenarnya kan banyak jenisnya ya Pak Bi. Di Bandung ada bakso, di Malang ada bakso gitu kan. Di ya, Jakarta baksonya beda gitu kan. ya, Nah, karena saya orang asli Wonogiri, orang tua saya orang Wonogiri, ada nilai yang ingin saya angkat gitu. ya, Bagaimana kita mengangkat bakso khas Wonogiri ini menjadi kelihatan keren gitu. ya, Makanya desain dari mulai desain gerobak itu kita bikin yang unik Pak Bi. Dan ya, saya rasa gerobak saya itu kayaknya belum ada nih yang ya. seperti gerobak saya sepertinya gitu. Saya ketemu yang bikin gerobaknya Mbak Dini loh. Oh iya, Ya, Pak Sito. ya dia cerita sama saya. Itu Mbak Oh Dini, iya, saya bikinin gerobaknya. Saya, Masya oke. Allah, iya. Nah, Saya banyak eh, dibantu sama beliau. ya. Dan menurut saya Mbak Dini pinter nih, karena mengambil suatu komunal brand, suatu komunitas Wonogiri sebagai DNA. Jadi produk kategorinya atau market kategorinya bakso yang Wonogiri, selesai sudah, nggak ada. Di luar Wonogiri nggak ada saingan kan udah. Jadi Betul. kalau Anda bisa membuat itu menjadi satu-satunya, saya pikir akan kuat. Nah, sebaiknya di sini juga ditulis, Mbak. Ya, jadi ini kan saya lihat bakso Jawir Bengawan 71, tapi Wonogirinya nggak ada. Ya, jadi Siap, ini siap. supaya memperkuat DNA Anda. Oke, Betul. masih ada Siap. waktu menjawab pertanyaan. Ini ada dapur Mbak Pit, ilmu mahal. Menu favorit, gampang buatnya, margin yang tinggi. Waduh, oke, oke, oke. Pak Pi, sinyal Pak Pi jelek, biarin. Memang ini ya, putus-putus saya. Kalau suara sih nggak Pak Bi, cuman agak berbayang. Kadang tegas, kadang berbayang. Oke, oke, baik, baik, baik. Kerjasama dengan ojek pangkalan. Nah, ini usulan dari Ya, Oksan. Ya, kemudian sinyal lockdown. Tapi sinyalnya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bajunya bagus. Rahasia dan operasional bakso Bengawan seperti apa? Nah, ini mau di-share nggak nih? apa Rahasia nih Pak Bi? operasionalnya. Rahasia Rahasia operasional operasional. ya dari bakso Bengawan. Eh, Untuk operasional saya membagi dua. Jadi untuk dapur, dapur itu saya bikin central kitchen karena saya bayangan saya itu saya 2 tahun yang akan datang saya akan memiliki beberapa cabang. Jadi saya memang Hmm. sudah membuat dua manajemen Pak Bi, jadi di dapur itu sebagai central kitchen, nanti central kitchen itu Ya, akan supply ke cabang-cabang. Dan memang kita sudah siapkan itu gitu. Sebenarnya sih waktu itu saya pernah sharing sama Pak Bi ya. Waktu saya ya, pertama kali buka itu udah ada 10 orang yang mau beli franchise Pak Bi. Jadi ya, disangkanya itu bakso Bengawan itu bakso modern yang udah di franchise-kan seperti itu. Nah, uh, tapi belum sih Pak Bi. ya, Saya ya. ngikutin ngikutin Pak Bi aja deh. Pokoknya saya sharing sama Pak Bi kasih saran saya apa, ya udah saya ikut aja dah. Ya, ya, ya. Iya, Saya pikir walaupun baru ada satu restoran, kalau kita punya central kitchen itu sudah persiapan untuk ke depan. Ya, karena kalau ada franchise, Anda tidak punya central kitchen yang kuat, maka itu akan berbahaya. Karena akhirnya koki-koki lokal itu, koki-koki franchise itulah yang berkuasa. Padahal dengan central kitchen itu kita menyeragamkan rasa, seperti itu ya. betul. Oke, baik. Nah, dari Atin Agustina. Baksonya dicetak mesin apa manual tangan, Mbak? Kalau manual, cara menyiasatinya agar size baksonya sama bagaimana? Ini pertanyaannya, silakan. Untuk bakso ini saya memang cari ahlinya Pak Bi. Jadi kan kita kalau mau bisnis itu katanya pemimpin yang bagus itu, leader yang bagus itu kalau punya tim yang lebih pinter ya Pak Bi ya. Kalau jujur Ya, saya tuh nggak bisa bikin bakso.
Saya secara teori saya punya semua, emang itu ide saya. Saya mau dibikin yang seperti ini sampai tes itu pas tuh dari saya. Tapi kalau untuk bikin saya nggak paham, saya nggak bisa gitu. Karena emang zaman bapak saya dulu nggak boleh Pak bikin, anak-anak itu nggak boleh mendekat gitu loh. Nah, uh, ya kan kalau piantun dulu itu kan mikirnya kamu sekolah yang pinter biar nggak susah kayak bapak gitu loh Pak Bi. Jadi akhirnya ya saya tersesat sampai sekarang saya nggak bisa bikin bakso. Nah, untuk biar 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 sama atau apa, nah itu ya saya serahkan sama ahlinya aja Pak Bi. Nggak ngerti Ya, saya. ya, Iya, iya. ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Ya. Eh, mau digulung-gulung gini, mau pakai mesin terserah. Gitu. Betul, betul, Yang betul. penting hygiene Pak Bi. Ya, dapur Mbak Pit lagi. Lifetime semacam rantai dinginnya Bu Yuyun ya. Ini dapur Mbak Pit Yes. ini sesama muridnya Bu Yuyun nih kelihatannya. Ya, iya. Dari Andri, Mbak Dwi, untuk kemitraan bakso Bengawan, frozen apakah dibedakan dengan Aji Grafut? Nah, tadi udah dijawab ya, memang Ya. dibedakan nih. Kemitraannya nggak dibedakan ya? Kalau mitra Azikra Food sudah pasti bisa bermitra. Jadi udah pasti dapat harga agen Pak Bi. Untuk Bengawannya maksudnya. Yes. Ini maksudnya agen untuk Bengawan sama agen untuk Aji Grafut satu bisa. uh, Sebenarnya nggak saya kondisikan tapi kita tawarkan aja ke mereka gitu. Oke, baik. Iya. Baik, Al Amgir namanya susah banget sih. Asikra Food positioningnya bisa kuat berapa? Bisa kuat apa rahasianya? Apa semua produksi sendiri? Monggo dijawab. Iya, semua produksi sendiri. Ya, terus. Oke. Untuk frozen food apa harus vakum? Karena ini kan Enggak. vakum ya. Ini Iya, vakum bukan? iya. Sebenarnya tidak Pak Bi. Oh gitu ya. Sebenarnya tidak. Jadi ada tekniknya. Kalau barang kita tidak vakum, kita gunakan proses individual frozen namanya. Jadi barang si bakso kita tata di nampan gitu kan. Ini secara manualnya Pak Bi ya. Kalau di Ya. pabrik kan kita punya alat blastnya, ada alat blastnya. Nah kalau 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 yang buat teman-teman yang mungkin belum sampai ke titik itu, taruh aja produk kita tuh di nampan, kita taruh di freezer, kita bekukan. Nah nanti kalau sudah benar-benar beku baru kita packing. Nah itu nggak perlu di vakum Pak Bi. Oh Nah, gitu. tapi kalau untuk bakso Bengawan ini saya vakum karena biar looknya kelihatan cantik, Pak Bi. Pating Gitu, peletok iya. gitu ya. Iya, jadi Oke. Leni Sadikah, ini juga langganan nih. Kayaknya setiap malam nih ngikutin Pak Bin. Kalau ayam goreng tanpa pengawet, gimana dibikin frozennya Bu? Pertanyaannya begitu. ayam goreng tanpa pengawet. Ayam goreng tanpa pengawet. Oh, bisa, bisa. Jadi kita ungkep dulu gitu kan ayam, kita ungkep, ya kan? Kita tata, nanti setelah ungkep kita tiriskan, kita tata di nampan yang seperti saya bilang, bikin beku, langsung udah di packing selesai. Tapi tetap harus hygiene ya, jadi pakai sarung tangan, pakai masker itu wajib. Agar Ya, tidak ada bakteri yang kebawa, Pak Bi. Ya. ya kalau kalau istilah Mas Mono kemarin, meskipun nggak digoreng lagi atau tidak dibakar lagi, itu sudah bisa dimakan karena sudah diungkep ya. Oh iya, iya. Harus ya, iya. Oke, baik. Miracle of Life 1. Untuk pengiriman luar kota, untuk frozen food, caranya bagaimana Mbak Tri? Ini kan ya Ya, rantai dingin ya. Monggo ya, silakan. siap. Ya. Kalau untuk pemula, saya sarankan jualannya nggak usah jauh-jauh dulu. Jadi ring satu, ring 2 dulu aja. Karena kalau jauh dan posisinya cuma satu pack, dua pack, itu agak bermasalah nanti. Kalau untuk seperti kami di Azikra Food, karena kami mengirim itu minimal sekian puluh kilo, sekian. Jadi kita pengiriman luar kota tuh minimal tuh 20 karton, sekitar berapa puluh kilo gitu ya. Jadi kita menggunakan ekspedisi Pak Bi, ekspedisi khusus lah gitu. Ya, dan untuk mempertahankan harga kami tidak menggunakan pesawat. Jadi Oh kita gitu sudah ya. bekerja sama dengan, ya, kita sudah ada tim ekspedisi khusus untuk ke
Kalau Ajikraf itu kami kan Jabodetabek, yang banyak ya Pak Bi, Jabodetabek Ya. sama Sumatera. Hmm. Solo, Jogja, itu ya Bandung gitu. Ya, ya. Kita Jadi, ada beberapa tipe ekspedisi Pak Bi. Gitu. ya, ya, Tapi kalau untuk pemula saya sarankan ambil ring 1, ring 2 dulu. Jangan jauh-jauh ya. dulu. Ya. 2 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer gitu ya, Mbak? Iya Jabodetabek masih bisa Pak Bi, Ya. insya Allah. Oke. Iya. Siap. Najah Muslim Store. Apa yang bikin perbedaan bakso Bengawan dengan bakso Wonogiri yang lain, Mbak Dwi? Siap. Bedanya apa Bengawan dengan Wonogiri yang lain? Iya. Eh, menurut saya orang zaman sekarang tuh suka kan yang aneh-aneh Pak Bi. Ya. Suka yang aneh-aneh. Brand mat saya emang brand mat saya itu bakso bujangan Pak Bi. Jadi Hmm. saya membuat beberapa macam bakso, bakso keju, bakso, tapi yang rasanya itu nggak aneh-aneh gitu loh. Jadi dinikmati itu Hmm. tetap enak gitu. Dan untuk kuah kami ada 2 kuah. Jadi yang satu kuah original yang seperti Pak Bi makan itu kuah original Pak Bi. Nah Ya. saya ada yang kuah merah. Saya beri nama kuah pedes doer. Saya mengadopsi merek yang udah besar biar cepet Pak Bi. Ya, ya. Semoga aja ini belum dihakikan ya Pak Bi ya. Jadi kuah pedes doer ini dan ini masya Allah uh, customer tuh suka Hmm. sekali gitu. Alhamdulillah. Jadi nah dari situ saya juga bikin campaign untuk COVID-19 ini Pak Bi karena ini kuah ini terdiri dari rempah-rempah. Jadi pada saat awal-awal COVID-19 kan semua orang bikin rempah-rempah tuh Pak Bi, minuman jahe segala macam gitu kan. Saya bilang makan kuah pedes doernya bakso Bengawan ini sudah bisa membuat imun kita kuat gitu. Campaign kita begitu. Karena rempah ya. Yes, Oke, yes, ini yes. dari Mbak Eti, ini juga alumni grup 1 ini. Kalau nggak salah dia ikut yang pertama ya. Eh, Batch pertama atau batch kedua nih Mbak Eti? Mau coba baksonya Mbak Dwi ya, oke. Saya juga mau coba nanti kapan-kapan kalau sudah lewat COVID kita rame-rame kita serbu Bengawan, bakso Bengawan nanti. Amin, Baik, Mbak Dwi. amin. Ya, Mbak Dwi, ini apa namanya, ada beberapa produk dari Indonesia yang bisa menunjukkan keindonesiaan uh, yang saya masukkan ke dalam program Indonesia Spicing the World, yaitu yang pertama rendang, yang kedua bakso, yang ketiga adalah sate, yang keempat nasi goreng, yang kelima apa? Kita ada 5. Nah, ini kalau bisa kita ekspor, itu akan menjadi wajah Indonesia. Jadi dipikirkan juga bagaimana nanti kalau misalnya ada kesempatan, ada permintaan dari Cina barangkali 20 kontainer bakso gitu. Nah, kita harus siap. Karena mereka juga pengen tahu bakso Siap, Wonogiri kayak apa. Ya, kalau siap. bakso Cina, bakso lokal mereka udah tahu ya. Jadi hal semacam itu perlu kita pikirkan juga. Mbak Dwi, tinggal 2 menit, monggo dirangkum 1 menit, 1 menit kemudian saya akan tutup dan pamitan. Silakan. Ya, uh, buat teman-teman semua, terutama teman-teman pejuang kuliner, jangan pernah menyerah. Anggap bahwa ini adalah tantangan buat kita. Ini adalah sebuah pelajaran. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita harus positive thinking dan kita langsung buka Excel kita. Kita hitung HPP kita. Kita langsung bikin bagaimana produk kita ini tetap bisa bertahan, bagaimana caranya. Seperti tadi saya bilang, kalau emang HPP udah ketinggian, kecilin dikit, gitu kan. Tapi jangan pernah merubah rasa. Itu poin penting. Kecilin dikit aja, gitu kan. Terus kita modifikasi, tadi seperti tadi kita bikin frozen dan lain-lain. Lalu leadership kita harus kuat. Ajak bicara semua tim bahwa sekarang ini bukan saatnya kita untuk manja-manja, tidak saatnya kita untuk banyak permintaan ini itu. Yang kita butuhkan sekarang adalah survive. Ajak bicara dan bikin mereka tuh paham kondisi sekarang itu seperti apa. Lalu siapkan kondisi terburuk. Siapkan kondisi terburuk, bikin planning A, B, C.
Seperti itu. Lalu jika emang kita harus mengkoreksi target, umpamanya kita punya target sekian miliar atau sekian ratus juta, itu tentunya kan biayanya juga tinggi, Pak Bi. Apabila kita harus mengkoreksi target kita, turunkan juga biaya-biayanya. Jangan lupa. Jadi pada saat kita punya target sekian, berarti karyawan kita harus sekian, berarti ya memang harus kita maksimalkan karyawan ini. Itu. Kalau emang ini terpaksa ya Pak Bi. Kalau kami sih masih belum mengkoreksi target. Nah, seperti itu. Jadi tetap positive thinking, jangan menyerah dan terus berguru, datengin semua IG Live. Nah, terutama saya selalu datang nih, hadir nih di IG Live-nya Pak Bi, ini banyak insight-insight yang kita dapatkan. Jadi pokoknya harus terus belajar, belajar, dan belajar. Ya. Baik, Mbak Dwi, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah sharing dengan teman-teman, sangat terbuka. Inilah saran dari tukang bakso yang background-nya accountant, background-nya financial, jadi bisa diikutin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah mengikuti. Waktunya sudah tiba untuk berpisah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.